Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim Adi Mupatumru. Di sini saya akan mempresentasikan ulangan tengah semester Geoteknik Tambang untuk memenuhi CPMK nilai-nilai tersebut. Di sini ada nomor 1, disuruh menjelaskan hubungan antara lereng keseluruhan, lereng interam, dan lereng tunggal berdasarkan gambar berikut. Nah, berdasarkan gambar ini ada 3 bench face angle, interam angle, sama overall slope angle. Nah, di sini sebelum saya membahas 3 kaitan ini, saya akan membahas satu-satu apa itu lereng tunggal. Kalau lereng tunggal itu adalah sudut kemiringan setiap bench atau teras di tambang terbuka. Setiap teras memiliki ketinggian dan lebar tertentu yang menciptakan kemiringan tersendiri. Lereng tunggal adalah bagian terkecil dari keseluruhan struktur lereng. Bisa dilihat pada di sini, ini yang disebut lereng tunggal. Biasa dia lebih lancip, tajam. Kemudian ada lereng interam yang ini. Lereng interam atau biasa disebut ram adalah sebuah lereng pada lereng keseluruhan yang berfungsi sebagai jalan angkut bagi alat transportasi maupun penggali pada tambang terbuka. Bisa dilihat di sini perhitungan dimensi jalan angkut berdasarkan AAST Manual Rural High Wall Design. Di sini ada perhitungan lebar jalan minimum, angkut minimum ini sebagai L-nya, terus dapat digunakan di persamaan ini dengan N itu merupakan jumlah jalur rencana dan WT itu adalah lebar truk yang akan digunakan untuk mengangkut hasil galian. Nah, kemudian untuk yang overall lereng keseluruhan itu dari atas sampai bawah itu adalah merupakan suatu kemiringan yang dihitung dari titik puncak yang crest-nya kemudian hingga dasar atau tunya. Dari keseluruhan pit atau lubang tambang ini mencakup semua lereng tunggal, ram, dan lereng interam di dalam pit sehingga menunjukkan kemiringan rata-rata dari keseluruhan tambang. Nah, untuk hubungan ketiga tersebut, lereng keseluruhan merupakan hasil dari kombinasi lereng interam dan lereng muka galian. Desain lereng keseluruhan harus mempertimbangkan kedua lereng lainnya untuk memastikan stabilitas dan keamanan. Jika lereng muka galian terlalu curam, maka lereng interam harus dibuat lebih landai untuk menjaga stabilitas keseluruhan. Harus dibuat lebih sebaliknya, jika lereng interam curam, berarti lereng muka galian harus dibuat lebih landai. Hubungannya juga antara ketiga itu adalah dengan faktor keamanan. Ketika lereng interam ini dan lereng tunggal ini dihitung, harus memperhatikan untuk dihitung semua faktor keamanan seperti tabel berikut untuk nilai faktor keamanan. Dan berikut rumusnya. Jika dihitung lereng tunggal 1,1 contohnya dan interam 1,2 kemudian dirata-ratakan apakah faktor keamanan itu mencakupi atau tidak menurut ESDM nomor 187K. Kemudian masuk ke soal nomor 2. Disuruh menjelaskan yang saudara ketahui berkaitan dengan rekaman pemboran inti batuan untuk yang A dan jelaskan jenis-jenis potensi longsor pada tambang terbuka untuk yang bagian B. Nah, yang untuk bagian A itu rekaman pemboran inti batuan adalah proses mencatat dan mendokumentasikan karakteristik batuan yang diperoleh dari pemboran inti bor. Nah, informasi yang di sini tuh ada informasi umum, data batuan, atau deskripsinya, terus data inti bor, data discontinue, data kekuatan, pengujian tambahan yaitu piezometer, kemudian ada gambar inti bor. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi di informasi umum ini terletak ada lokasi dan elevasi. Informasi tentang lokasi dan elevasi awalnya 6,94 meter serta informasi teknis seperti kemiringan 90 derajat, azimut, tipe pahat bor, dan jenis flash atau metode penyiraman. Kemudian ada datum. Di sini ada datumnya hub 34/001. Kemudian ada metode pemborannya. Di sini ada hidrolik, kemudian pencatatan SDW. Kemudian tanggal pemborannya di sini ditunjukkan tanggal 28 April 2002. Kemudian ada kondisi lubang bor. Kolom ini memberikan informasi tentang casing atau pelapisan pelindung lubang bor, kehilangan return atau hasil bor tidak kembali ke permukaan, dan kedalaman akhir end of hole atau EOH di 71 feet atau sekira kurang lebih 14,7 meter. Kemudian di sini ada data batuan. Di sini menunjukkan deskripsi batuan yang memberikan detail tekstur dan komposisi batuan yang ditembus oleh bor. Ini termaksud ukuran komposisi batuan yang ditembus oleh bor.
termaksud ukuran butir, bentuk butir, dan keberadaan mineral atau material lainnya. Nah, di sini juga terdapat kedalaman. Data ini ditunjukkan dalam meter atau feet. Kemudian jenis batuan di sini tertera granit masif, segar dengan pasir membundar dan kerikil di zona diskontinu. Kemudian warnanya abu-abu. Ini simboliknya. Kemudian di sini ada data inti bor, ada nomoran. Yang ini menunjukkan nomor urutan pengambilan inti bor, kemudian ada panjang inti, menunjukkan panjang inti batuan yang berhasil diambil pada setiap run, kemudian ada perolehan atau core recovery, menunjukkan presentasi inti batuan yang berhasil diambil dibandingkan dengan panjang yang dibor. Kemudian ada skala di sini, ini mungkin menunjukkan ukuran inti bor atau skala lain yang relevan. Kemudian di sini ada data discontinue, informasi mengenai data diskontinu seperti orientasi sambungan atau join yang sebagian besar tegak lurus terhadap sumbu inti, permukaan sambung yang bersih dan kasar, serta zona vektor pada kedalaman tertentu, misal di antara 68 sampai 69 feet. Kemudian ada data kekuatan batuan. Ini berupa indeks kekuatan, menunjukkan kekuatan batuan yang ditembus oleh bor dalam kilopascal. Kemudian ada PLI atau point load index atau R4, ini merupakan parameter kekuatan batuan yang diperoleh dari uji point load. Kemudian ada pengujian tambahan, adanya pengukuran piezometer. Data piezometer menunjukkan kedalaman air tanah dan konduktivitas hidrolik di interval kedalaman 62,5 hingga 70,5 feet, yang menunjukkan tekanan air pori serta parameter permeabilitas atau koefisien K 4 kali 10 pangkat minus 6 meter per second. Kemudian di sini ada gambar inti bor, menunjukkan inti bor yang telah diambil, yang memberikan validasi visual terhadap deskripsi litologi dalam log pemboran. Kemudian yang B itu disuruh menjelaskan apa saja longsoran yang terjadi di tambang terbuka. Pada umumnya ada 4, ada longsoran busur, longsoran toppling, dan longsoran baji. Nah, saya membahas akan longsoran bidang terlebih dahulu. Longsoran bidang ini terjadi sepanjang bidang gelincir dianggap rata seperti rekahan atau sesar. Kondisi yang memicu longsoran ini meliputi jurus bidang luncur mendekati paralel dengan jurus permukaan lereng, kemiringan bidang luncur lebih kecil daripada kemiringan permukaan, kemudian kemiringan bidang luncur lebih besar daripada sudut geser dalam. Terdapat batas lateral yang merupakan bidang bebas dari massa batuan atau tanah yang longsor. Kemudian saya membahas tentang yang longsoran yang baji. Di sini longsoran baji terjadi ketika dua bidang lemah berpotongan membentuk baji terhadap lereng. Terdapat kurang lebih seperti itu. Kemudian ada longsoran guling atau toppling. Nah, di sini biasanya terjadi pada lereng yang terjal dengan batuan keras. Longsoran ini terjadi ketika bidang lemah berlawanan dengan kemiringan lereng. Jadi dia berlawanan kemiringannya. Bidang lemah. Pada blok fleksibel, kondisi yang memicu longsoran ini adalah jika kemiringan bidang lemah sudah geser dalam dan kemiringan lereng memenuhi persyaratan yang tertentu. Kemudian di sini ada longsoran busur. Longsoran busur umumnya terjadi pada material lepas seperti tanah. Bidang longsoran terbentuk busur dan biasanya terjadi pada daerah penimbunan besar atau daerah penimbunan. Faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng timbunan lebih bergantung pada karakteristik material, dimensi lereng, serta kondisi air tanah. Nah, berikut juga ada yang longsoran yang terjadi di pertambangan itu ada longsoran luncur, longsoran rotasi, translasi, longsoran batuan, longsoran bergeser, kemudian longsoran akibat peledakan. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian masuk ke nomor 3. Disuruh menjelaskan pengaruh ukuran terhadap kekuatan batuan. Untuk gambar yang A dan diagram Moore. Untuk gambar yang B, seperti gambar yang berikut ini. Nah, untuk saya jelaskan satu persatu gambar berikut ini, kemudian saya jelaskan hubungan antara gambar ini. Nah, gambar A ini menunjukkan bagaimana jumlah dan orientasi diskontinuitas atau join dalam massa batuan mempengaruhi kekuatannya. Ilustrasi ini menunjukkan batuan utuh, yang ini intact rock. Batuan tanpa rekahan memiliki kekuatan tertinggi ini karena tidak ada bidang lemah yang dapat menyebabkan batuan pecah lebih mudah.
Kemudian yang ada single joint set atau yang ada satu rekaan, kehadiran satu rekaan ini mengurangi kekuatan batuan. Kekuatan yang berkurang karena gaya dapat terkonsentrasi di sepanjang bidang rekaannya. Kemudian ada dua set rekaan atau two joint set. Dengan dua set rekaan ini yang saling memotong, kekuatan batuan berkurang lebih lanjut. Interaksi antara dua rekaan ini menciptakan blok-blok batuan yang lebih kecil dan lebih rentan terhadap kegagalan. Kemudian ada many joints, banyaknya rekahan. Dengan banyak rekahan yang saling memotong dalam berbagai orientasi, kekuatan batuan berkurang secara signifikan. Massa batuan menjadi terfragmentasi dan kekuatannya ditentukan oleh kekuatan antara blok batuan yang jauh lebih rendah daripada kekuatan batuan. Kemudian di sini ada joint rock mesh, ini massa batuannya ya seperti itu ketika batuan itu memiliki struktur yang banyak. Kemudian, ukuran blok batuan yang dihasilkan oleh sistem rekan ini berpengaruh terhadap kekuatan batuan. Semakin kecil ukuran blok, semakin rendah kekuatan massa batuan tersebut. Ini karena semakin banyak permukaan kontak antara blok dan permukaan kontak inti rentan terhadap geseran. Kemudian untuk yang gambar diagram Moore kolom ini menunjukkan grafik diagram Moore yang merupakan representasi grafis dari kekuatan geser batuan. Diagram ini menggambarkan hubungan antara tegangan normal ini sigma ini, tegangan normal ini, kemudian dan tegangan geser pada bidang failure atau kegagalan. Persamaan yang ditunjukkan bisa dilihat berikut. Tahu sama dengan kohesi ditambah tegangan tan sudut gesek dalam peak untuk puncaknya. Kemudian diagram ini menunjukkan bahwa kekuatan geser meningkat secara linear dengan meningkatkannya tegangan normal. Garis lurus yang ditunjukkan mewakili kekuatan geser puncak, yang ini mewakili titik potong garis dengan sumbu T, tau. Kemudian hubungan antara gambar ini saling berkaitan. Gambar A menunjukkan bagaimana jumlah dari dan orientasi rekaan memengaruhi kekuatan batuan. Kekuatan ini kemudian dapat dipresentasikan, dimasukkan nilai-nilai yang uji tes di sini dimasukkan ke diagram Moore untuk dilihat bagaimana batuan utuh itu akan memiliki nilai kohesi dan sudut geser dalam yang tinggi yang menghasilkan garis kekuatan geser puncak yang curam. Sebaliknya, jika massa batuan yang banyak mengalami rekahan akan memiliki nilai kohesi dan sudut geser dalam yang rendah, yang menghasilkan garis kekuatan geser puncak yang landai. Jadi ketika dia tidak ada rekahan, dia akan tinggi dan nilai kohesinya akan tinggi, sudut geser dalamnya pun lebih tinggi. Jika kalau dia tidak ada bidang discontinue, dia itu landai. Jadi otomatis kohesinya jadi kecil dan sudut geser dalamnya jadi kecil. Dengan kata lain, gambar A ini menunjukkan kondisi geomekanis batuan dan gambar B menunjukkan untuk representasi kekuatan batuan tersebut secara kuantitatif. Kemudian saya lanjut ke nomor 4, nomor terakhir, disuruh menjelaskan gambar di bawah ini. Hubungan faktor geologi dan air tanah pada lereng untuk bagian A. Untuk bagian B-nya itu longsoran busur. Nah, saya lanjut ke bagian A. Nah, bisa dilihat pada gambar A ini, yang gambar ke-1 ini variasi tekanan air pada rekaan terkait dengan kontinuitas. Nah, untuk yang ini menggambarkan dua sumur yang menembus formasi atau piezometer yang menembus formasi batuan pada lereng yang memiliki patahan atau rekaan. Struktur ini memungkinkan aliran air tanah dari daerah tinggi menuju lereng mengikuti jalur rekaan atau zona lemah di batuan. Bisa dilihat di sini muka air tanahnya digambarkan pada panah hitam ini. Kemudian untuk gambar yang bagian B itu menjelaskan tentang perbandingan muka air tanah pada lereng yang digali di batuan berpori dan berkekaran. Nah, untuk bagian yang berpori ini, yang di bagian kiri ini, aliran air tanah melalui batuan berpori yang memungkinkan infiltrasi air dengan lebih mudah, atau daya serap air atau permeabilitas batuan lebih mudah karena adanya ruang antara pori di dalam batuan. Garis putus-putus ini menunjukkan aliran air
tanah yang lebih halus dan tersebar. Kemudian gambar yang di bagian kanan ini batuan berjoin. Di sini air tanah mengalir melalui rekaan atau join dalam batuan. Aliran cenderung terkonsentrasi di sepanjang rekaan atau zona lemah di dalam batuan yang tidak seragam. Kemudian untuk gambar yang C ini sesar sebagai penghalang air tanah dengan konduktivitas rendah dan drainase bawah permukaan dengan konduktivitas tinggi. Jadi untuk gambar yang C ini, yang bagian kiri ini patahan dengan konduktivitas rendah. Patahan yang digambarkan sebagai zona abu-abu ini dengan konduktivitas rendah atau impermeable yang menghambat aliran air tanah. Air tidak bisa melewati patahan ini sehingga terjadi akumulasi air di satu sisi patahannya. Kemudian yang gambar bagian kanan ini patahan dengan konduktivitas tinggi. Patahan dengan konduktivitas tinggi atau permeabilitasnya yang tinggi yang memungkinkan air tanah mengalir dengan mudah melalui zona patahan. Ini memperlihatkan patahan sebagai jalur utama aliran air tanah, muka air tanah. Jadi air bisa mengalir untuk sesar yang ini tidak. Kemudian untuk yang bagian B, untuk longsoran busur, di sini menjelaskan tinggi rendahnya muka air tanah sangat menentukan dalam analisis kestabilan lereng, sehingga perlu dilakukan pengukuran muka air tanah. Asumsi tinggi muka air tanah pada lereng aktual dapat menggunakan kondisi model pada chart yang dikemukakan oleh Hook dan Bray seperti pada gambar berikut ini. Nah, untuk gambar ini yang terdrainase sempurna atau yang chart kelas 1 ini, lereng dalam kondisi kering atau sepenuhnya terkuras. Dalam kondisi ini tidak ada aliran air tanah yang signifikan dalam lereng, sehingga potensi longsor lebih rendah karena tidak ada tekanan pori tambahan yang melemahkan material lereng. Kemudian air permukaan 8 kali lebih tinggi lereng di belakang kaki lereng. Nah, air tanah yang berada pada kedalaman yang lebih jauh dari kaki lereng ini dengan permukaan air yang terletak pada jarak 8 kali lebih tinggi di belakang kaki lereng. Meskipun ada pengaruh air tanah, posisinya relatif jauh dari lereng utama sehingga stabilitas lereng masih cukup baik meskipun risiko longsor meningkat dibandingkan dengan kondisi lereng kering. Kemudian ada air permukaan 4 kali lebih tinggi 4 kali tinggi lereng di belakang kaki lereng. Yang chart ketiga, di sini permukaan air tanah berada lebih dekat dengan kaki lereng, yaitu 4 kali tinggi lereng di belakang kaki lereng. Air tanah yang lebih dekat ini menambah beban pada lereng dan meningkatkan tekanan pori di dalam material lereng, meningkatkan risiko terjadinya longsoran busur. Kemudian air permukaan dua kali tinggi lereng di belakang kaki lereng. Ini cara yang keempat, air tanah berada sangat dekat dengan kaki lereng hanya pada jarak 2 kali tinggi lerengnya. Semakin dekat permukaan air tanah ke lereng, semakin besar pengaruh terhadap tekanan pori dan stabilitas lereng sehingga risiko longsor lebih besar pada kondisi ini. Kemudian yang lereng jenuh yang mengalami pengisian kembali ke permukaan yang tinggi. Nah, yang chart kelima ini lereng dalam kondisi jenuh akibat pengisian ulang permukaan yang signifikan yang ditunjukkan dengan adanya panah ini. Panah yang mengarah ke bawah mewakili curah hujan atau aliran air yang masuk ke dalam lereng. Dalam kondisi jenuh seperti ini, material lereng kehilangan kekuatannya karena tekanan air pori yang tinggi yang meningkatkan risiko longsoran busur secara signifikan. Nih, adanya air tanah yang akan berpengaruh terhadap kestabilan lereng. Air akan mengisi pori-pori dalam tanah sehingga bobot isi tanah akan bertambah besar. Hal ini menyebabkan penambahan beban lereng. Air tanah juga menyebabkan penambahan gaya dorong untuk terjadinya longsor. Semakin panjang jarak muka air tanah terhadap acuan datum yang ditentukan, maka tekanan yang diberikan kepada lereng semakin besar. Itu kesimpulan yang saya berikan. Nah, berikut daftar pusaka yang saya ambil referensinya. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.